Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fada Putri dengan NIM 200641086, kelas 20D1DR1. Mata kuliah pembelajaran IPA, dosen pengampu Ibu Susilwati MPD. Kurikulum apa saja yang berlaku di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang? Yang pertama, Kurikulum 1947. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikannya diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, ada kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, Kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Cirinya muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima, Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen, MBO, Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif CBSA. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPEB. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum
sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 caturwulan selama setahun. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Apa saja perbedaan konten materi IPA yang ada di KTSP dengan konten materi IPA yang ada di kurikulum 2013? Konten materi IPA yang ada di KTSP, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Contohnya, seperti materi IPA kelas 5. 1. Cahaya dan sifat-sifatnya. 2. Perubahan benda. 3. Sifat benda. 4. Pesawat sederhana. 5. Alat pencernaan. Konten materi IPA yang ada di kurikulum 2013, contohnya, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Contohnya, materi IPA kelas 6, tema 8, subtema 1, kelas 6. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 4, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Cara penyampaian materi IPA pada KTSP dengan materi IPA di kurikulum 2013. Kurikulum KTSP. 1. Pada KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Pendekatan mata pelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga 3 SD. 3. Materi disusun untuk memberi pengetahuan untuk siswa. Kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Siswa diajak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. 2. Pembelajaran IPA pada kurikulum tahun 2013 terdapat beberapa perubahan. Di antaranya adalah konsep pembelajaran dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif, SICIEN atau
IPA terpadu, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Konsep keterpaduan ini ditunjukkan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, pembelajaran IPA, yakni di dalam 1 KD sudah memadukan konsep-konsep IPA dari bidang ilmu biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. 3. Pada kurikulum 2013, pola tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga 6. 4. Materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.